Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan mata kuliah keperawatan keluarga. Jadi mungkin langsung saja kita akan bahas tentang RPS-nya. Jadi mata kuliah keperawatan keluarga ini kurang lebih sama dengan Gorontik tadi. Cuma bedanya di sini ada 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Yang praktek itu nanti lebih banyak membahas tentang edukasi, kemudian aplikasi penulisan naskah. Untuk dosen sendiri, Bapak ada tim, ada Bu Arji dan Pak Aris. Kemudian deskripsinya mata kuliah ini membahas tentang konsep keluarga. Yang jelas ini tentang masalah keluarga, tentang pemeriksaan kesehatan, aplikasi, kemudian dalam pelaksanaannya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat ya. Kemudian untuk pokok bahasannya, ini ada beberapa materinya. Sebentar kita akan bahas tentang komunitas, tentang jadi ada gambaran sedikit tentang keperawatan komunitas, walaupun sejak tahun lalu keperawatan komunitas itu sudah tidak ada lagi prakteknya. Ini tidak lain karena kebijakan dari himpunan. Jadi keperawatan komunitas itu masuk dalam kompetensi NERS. Kemudian nanti kita akan bahas tentang primary health care, tentang yaitu bahas tentang kurang lebih yang dengan puskesmas, kemudian tentang bagaimana konsep keluarga. Jadi seperti tadi, topiknya apa dan dosennya apa, juga siapa yang mengajarkannya harus diperhatikan nomor topiknya supaya nanti dosiplinnya tidak keliru. Kemudian bagaimana tentang sumber daya keluarga, bagaimana tentang teori dalam keperawatan keluarga, ada juga tentang tumbuh kembang keluarga. Kemudian nanti kita akan membahas sedikit tentang PSPK, yaitu program organisasi berbasis keluarga. Ini yang banyak dijalankan saat ini di puskesmas. Kemudian juga kita akan konsep keperawatan keluarga sudah tadi, bagaimana tentang edukasi. Edukasi itu bagaimana pelaksanaannya di keluarga, ataupun nanti kita masukkan juga bagaimana ketika kita memberikan edukasi dengan cakupan lebih luas di masyarakat. Walaupun materinya ini sudah ada, ini tapi lebih spesifik membahas bagaimana edukasi langsung di masyarakat dan di keluarga ya. Kemudian ini materinya akan dilihat. Kita kuliah itu hampir setiap hari ya. Untuk teori itu Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat itu praktek. Nah, kemungkinan besar di Kamis, Jumat ini karena banyak tanggal merah, ada Natal, ada Tahun Baru, mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama dosennya ya. Oke, itu sebelum kita masuk di materi kedua, materi pertama Bapak akan siapkan dulu. Oke, kita lanjut. Untuk materi pertama kita tentang keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga ini membahas tentang komunitas. Jadi itu membahas tentang keperawatan komunitas. Apa sih sebenarnya keperawatan komunitas ini? Banyak orang menganggap bahwa keperawatan komunitas itu adalah sama dengan keperawatan keluarga. Sebenarnya secara keseluruhan itu konsepnya beda. Kalau keperawatan komunitas ini cakupannya lebih luas, sementara keperawatan keluarga itu juga salah satu bidang ilmu di dalam keperawatan komunitas. Jadi keperawatan komunitas sebenarnya yang lebih luas. Kemudian kenapa sih di keperawatan lebih banyak menggunakan kata komunitas dengan kenapa bukan masyarakat? Ini penjelasannya. Nah, kalau di komunitas itu, komponen penting dalam pengalaman manusia, sebagian dari pengalaman yang saling terkait dengan keluarga, rumah, serta berbagai ragam budaya dan agama. Ini penjelasannya bahwa sebenarnya di masyarakat
tapi kita menyebutnya komunitas itu adalah hal yang penting dari pengalaman dan saling terkait. Kemudian ada kaitannya dengan keluarga, rumah, serta berbagai ragam budaya dan agama. Kalau bedanya lagi, komunitas itu adalah sekelompok orang. Jadi orang dan ada hubungan di antara mereka yang berkembang karena berbagai lingkungan fisik yang sama dan berbagai agensi dan institusi. Jadi banyak pertimbangannya. Intinya adalah adanya hubungan timbal balik. Di sini kemudian sementara masyarakat itu adalah definisi yang sangat lebih luas. Kemudian diikat oleh satu wilayah, kemudian ada satu budaya yang dianggap sama. Jadi masyarakatnya lebih luas. Kalau komunitas itu ada ciri khas dari masyarakat itu. Bagaimana dengan keperawatan komunitas? Jadi keperawatan komunitas atau lebih dikenal dengan community health nursing, yaitu adalah area pelayanan keperawatan yang profesional yang diberikan secara holistik. Jadi holistik itu selalu ingat ini biopsikososial dan spiritual yang difokuskan pada kelompok berisiko tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui promotif preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif yang melibatkan komunitas sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah. Jadi tadi kalau misalnya dibahas tentang masyarakat itu adalah cakupannya secara umum, kalau komunitas ini lebih spesifik dan ada keterikatan ya. Kemudian di sini disampaikan bahwa ada kelompok yang berisiko tinggi. Jadi tidak semua masyarakat menjadi sasaran. Tapi ada masyarakat-masyarakat tertentu itu yang berisiko. Ada yang berdasarkan kelompok umur, ada yang berdasarkan penyakitnya. Ini definisinya ya. Sementara dalam praktik keperawatan komunitas itu adalah gabungan atau sintesis dari praktik keperawatan secara umum dan praktek kesehatan masyarakat. Diaplikasikan dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang menggunakan ilmu yang berasal dari keperawatan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Artinya apa? Bahwa praktek keperawatan komunitas itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu, ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi harus paham bagaimana ilmu sosial dan kesehatan masyarakat. Sebenarnya ini kita sudah banyak mempelajari di antropologi kesehatan ya. Kemudian tadi gunanya untuk apa? Adalah meningkatkan dan memelihara kesehatan. Jadi lebih kepada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Kalau promosi sebenarnya sudah banyak dijalankan oleh profesi. Sekarang promosi kesehatan, apalagi sekarang sudah ada di politeknik. Kemudian preventif, upaya pencegahan. Jadi selain promosi ada namanya preventif, ada yang sekunder dan tersier. Ya akan ada penjelasannya. Sementara prakteknya itu masih secara umum, ada yang general, itu yang sangat dasar, itu seperti sasarannya itu adalah individu, keluarga, dan kelompok dengan menggunakan keterampilan dasar, artinya hal-hal yang masih sangat umum, misalnya keterampilan bagaimana menangani nyeri, bagaimana untuk menangani demam, seperti itu. Sementara untuk praktek dan ini yang keperawatan generalis sebenarnya direkomendasikan adalah yang berpendidikan nurse. Makanya sudah ada aturannya itu, dan tapi dalam kenyataannya di masyarakat ataupun di kita masih banyak yang berpendidikan D3. Kemudian praktek keperawatan spesialis itu misalnya keperawatan ada gerontik, kemudian bahkan sampai keperawatan komunitas, misalnya spesialis keperawatan komunitas ya. Kemudian memberikan ASIKAM itu yaitu Advanced Nursing. Oke, kita lanjut. Jadi tadi disampaikan bahwa praktik keperawatan komunitas itu ada yang general,
kemudian ada yang spesifik atau expert ya, dari ahli. Sementara sasarannya, kalau kita melihat sasarannya itu ada yang berfokus pada agregat, ada yang berfokus pada community. Bedanya di mana? Kalau agregat itu dia berfokus pada kelompok risiko tinggi, kelompok umur. Misalnya ada kelompok lansia, kelompok balita, kelompok ibu hamil, kelompok keluarga dengan penyakit tertentu, misalnya hipertensi ataupun pada pasien-pasien kanker. Jadi inilah yang membedakan komunitas itu dengan keperawatan yang lainnya. Kalau misalnya di keperawatan komunitas ini ada kelompok-kelompoknya, misalnya kelompok lansia yang ada di masyarakat, kelompok balita, kemudian kelompok ibu hamil, kelompok keluarga yang berisiko tinggi, misalnya hipertensi, yang saat ini yang pernah Bapak jalankan, yang sementara lagi berlangsung itu adalah kelompok dengan orang yang obesitas, itu adalah kelompok dengan agregat. Jadi ada dua kata kunci itu adalah penyakit atau misalnya kelompok usia, kelompok umur. Sementara kalau dia berfokus kepada komunitas, itu lebih fokus kepada ini, misalnya satu RT, satu kelurahan, kayak kemarin yang masih Akbar, Kaltara, kita itu sudah ada kerjasama dengan Kelurahan Mamburungan Timur atau Karungan. Nah itulah fokusnya, namanya fokus kepada komunitas. Titik utamanya itu adalah bagaimana dia fokus komunitas itu agregat yang terbaik, di mana kebutuhan terbesar pelayanan itu dapat hemat biaya. Jadi bagaimana pelaksanaannya itu lebih hemat biaya, karena kita langsung melibatkan banyak orang, jadi sekalian kita bisa memberikan intervensi secara bersama. Apa tujuannya? Ini harus diingat dan sangat penting, itu adalah tujuan keperawatan komunitas. Itu pertama adalah tadi Bapak sampaikan, ada namanya prevensi primer, ditujukan pada orang-orang yang sehat. Semua itu kegiatan yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana melakukan agar orang sehat ini tetap sehat, menganjurkan tentang pola hidup sehat, misalnya melalui Derma saat ini, kemudian juga ada namanya cerdik. Jadi banyak hal yang harus diingat. Kemudian prevensi sekunder itu adalah kelompok atau individu atau keluarga yang berisiko tinggi. Nah, kita lakukan kegiatan ini melalui screening. Ini contohnya yang membedakan prevensi primer dan sekunder ini, misalnya kalian datang di sebuah masyarakat, jika masyarakatnya itu secara luas atau RT tanpa kalian melihat statusnya, apakah dia berpenyakit atau tidak, kemudian semua adalah orang yang sehat tanpa ada gejala apapun, itu kita anggap sebagai masyarakat atau prevensi primer, atau kelompok pertama. Sementara kalau misalnya kita sudah lakukan pemeriksaan dari warga-warga dan ternyata ada warga yang mungkin ada yang GDS-nya tinggi, ada yang asam uratnya tinggi, kemudian ada yang tekanannya tinggi, nah yang berat badannya tinggi, nah kelompok-kelompok yang masing-masing berdasarkan kekhasan tadi, berat badannya kah, tekanan darahnya, itu kita anggap sebagai kelompok yang tersier atau kelompok sekunder atau kelompok kedua, yaitu yang memiliki faktor risiko tinggi. Faktor risiko tinggi ini artinya sudah ada sebenarnya ada gejala awal di dalam tubuhnya menderita penyakit tertentu. Sementara dengan tersier ini bedanya adalah orang yang sudah sakit dan saat ini dalam proses pemulihan. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan itu misalnya melakukan kunjungan rumah, melakukan perawatan. Nah, peran keperawatan komunitas ini ada yang berfokus kepada klien, ada juga yang berfokus kepada masyarakat. Yang berfokus kepada klien di sini mungkin kurang lebih seperti keperawatan pada umumnya, ada caregiver. Caregiver ini adalah yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada klien. Ada edukator, itu adalah orang yang memberikan edukasi atau penyuluhan. Konselor itu yang memberikan bimbingan, kemudian sebagai tempat bertukar pikiran.
reverse ini adalah sumber daya, kemudian sebagai role model itu panutan. Kalau pada populasi atau masyarakat, jadi kita itu harus menjadi leader. Misalnya bagaimana kita bisa melobi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, atau misalnya kita mempengaruhi masyarakat. Kemudian community mobilizer, jadi kita bisa menggerakkan masyarakat. Ini masyarakat harus ikut dalam kegiatan kita. Kemudian policy advocate, misalnya ada hal-hal tertentu yang harus kita bicarakan, kemudian kita melobi di pemerintah setempat. Misalnya ada kasus ini yang kurang dapat memperhatikan stunting. Nah, kita laporkan supaya bagaimana masyarakat tidak advokasi. Atau misalnya masyarakat itu rawan terhadap penyakit tertentu. Sehingga kita bisa memberikan advokasi sehingga keluar kebijakan untuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat itu. Kemudian melakukan sebagai peneliti. Nah, ini tadi peran sebagai caregiver itu adalah menilai status kesehatan, melaksanakan skor komunitas, mengenalkan layanan dukungan yang dibutuhkan, mengkoordinasi pelayanan kesehatan dan kesehatan yang ada di masyarakat. Edukator tadi memberikan edukasi ya kepada masyarakat, konselor itu mengidentifikasi permasalahan dan yang salah. Kemudian juga ada sebagai ini menyampaikan sumber informasi komunitas dan juga sebagai sumber rujukan. Jadi kita harus paham, oh ini masyarakat yang harus dirujuk, yang ini tidak. Contohnya hipertensi. Hipertensi kan ada derajatnya, tapi kalau misalnya hipertensi sudah tekanan darahnya sudah 180 atau lagi sampai 200, itu bisa kita rekomendasikan atau dilakukan rujukan segera ke pelayanan untuk mendapatkan perawatan kalau langsung ke IGD ya. Jadi perawat komunitas paham yang mana kondisi masyarakat yang masih bisa ditangani di keluarga, yang mana harus mendapatkan pengobatan medis, yang mana harus dirujuk segera ke IGD. Kemudian role model itu adalah sebagai panutan. Bagaimana dengan tadi peran di masyarakat? Itu tadi ada memberikan pengaruh ke masyarakat agar hidup sehat, bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana menyiapkan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan penelitian. Bagaimana strateginya? Nah, ini di strategi keperawatan komunitas ini ada 4. Jadi ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan komunitas, kita mengingat 4 hal ini. Apa itu? Proses kelompok, bahwa kegiatan-kegiatan kita itu adalah banyak yang berdasarkan proses kelompok. Misalnya kita tadi membentuk kelompok-kelompok berdasarkan risiko tinggi. Ada yang berdasarkan penyakitnya, ada yang berdasarkan kelompok umurnya. Saya kita kumpulkan kelompok-kelompok masyarakat atau warga yang memiliki hipertensi. Kita kumpulkan masyarakat yang memiliki obesitas atau berat badan berlebih. Kemudian promosi kesehatan, ini makanya kembali kita ditekankan bahwa pentingnya edukasi kesehatan kepada masyarakat dan keluarga. Kita berdayakan masyarakat, jadi kita melakukan kegiatan itu kita tidak melakukan sendiri, tapi bagaimana masyarakat ini kita jadikan sebagai mitra atau partner kita dalam bekerja. Misalnya sekarang ada Ibu Posyandu, Ibu Kader Kesehatan, itu yang bisa membantu kerja-kerja kita di lapangan dalam hal pengontrolan. Kemudian ada juga masalah kemitraan. Kemitraan ini banyak, bisa dengan pemerintah atau swasta atau LSMS, yang tujuannya itu bagaimana membina, menguasai atau melakukan pendidikan komunitas. Oke, itu kemudian materi selanjutnya adalah tentang sasaran dan strategisnya. Jadi sasaran dan strategis keperawatan komunitas ini daerah ini yang misalnya kontak dengan sarana pelayanan kesehatan ini masih jauh. Daerah yang belum benar-benar belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Makanya kan sekarang ada namanya Pustu. Walaupun ada Pustu mungkin belum bisa menjangkau. Misalnya di Kalimantan Utara ini ya, banyak daerah-daerah yang sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian daerah yang dapat memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tetap memerlukan tindak lanjut perawatan di rumah. Jadi
ada warga yang sudah dirawat, kemudian sudah diperbolehkan pulang, tapi bukan berarti dia sembuh total, tapi dia harus mendapatkan perawatan di rumah. Kemudian sasaran lagi ini ada sasaran komunitas tadi sudah dijelaskan, ada klien, ada keluarga, dan kelompok khususnya. Kalau sebagai individu itu banyak, misalnya ada keluarga, anggota keluarga yang dengan hipertensi, ada yang dengan penyakit-penyakit menular, ada dengan saat ini demam berdarah, diare, dan lain sebagainya. Jadi lebih fokus kepada personal seseorang. Sementara untuk keluarga, di keluarga itu fokusnya itu adalah keluarga yang memiliki risiko tinggi. Kalau di sini lebih difokuskan bagaimana ini ukurannya itu adalah keluarga yang miskin, yang rentan terhadap penyakit. Namun saat ini justru dikembangkan lagi yang keluarga yang dimasukkan adalah keluarga yang dengan memiliki faktor risiko tinggi penyakit. Misalnya saat ini keluarga, misalnya ada satu keluarga semua obesitas, itu yang bisa dianggap sebagai sasaran dalam keluarga. Atau keluarga yang memiliki anak dengan penyakit-penyakit tertentu yang harus mendapatkan perhatian lebih sering. Kemudian dari kelompok sudah disebutkan ada dua, tadi kelompok berdasarkan penyakit dan kelompok berdasarkan umur. Kemudian ada juga kelompok yang terikat dengan institusi dan tidak. Yang tidak terikat dengan institusi tadi itu tadi dua. Kemudian yang terinstitusi misalnya sekolah, pesantren, panti asuhan, panti lansia, rumah tahanan, dan bahkan sebagai LP ya. Kalau masyarakat ini lebih luas, misalnya masyarakat satu RT, satu RW, kemudian bahkan satu kecamatan. Kemudian masyarakat di daerah-daerah tertentu yang ada penyakit, misalnya wabah. Kalau saat ini kan COVID hampir semua ya. Kemudian ada masyarakat dengan kondisi geografi yang sulit. Itu misalnya untuk menjangkau sulit. Dan itu harus kita mengakses, harus kita datangi. Dan sampai mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Ada juga masyarakat dengan transportasi yang sulit. Nah, pelayanannya itu tadi ini misalnya yang diberikan, kita identifikasi faktor risiko yang terjadi masyarakat, kemudian yang terjadi juga pada kelompok-kelompok tertentu, bagaimana penerapan asuhan keperawatan, bahkan kita di sini memanfaatkan terapi komplementer. Makanya tadi di RPS ada dibahas bagaimana aplikasi dari terapi komplementer di dalam keluarga. Penyuluhan, kemudian pembentukan bimbingan dan pemantauan. Kemudian yang bisa kita lakukan ketika kita membuat daerah binaan itu identifikasi masalah yang terjadi di suatu daerah, kemudian kita memberikan asker sesuai dengan masalah yang ada. Misalnya begini, kita lakukan pembinaan di satu RT dan kita lihat oh masalah-masalah ini yang terjadi. Jadi kita ambil datanya itu berdasarkan data kuesioner yang kita bagikan di masyarakat atau misalnya informasi dari tokoh masyarakat. Kemudian kita utamakan ini bagaimana partisipasi masyarakat dalam ketua KBM itu supaya kesehatan berbasis masyarakat nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian penyuluhan, kemudian pemantauan kader kesehatan. Kemudian bagaimana PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Strateginya ingat tadi ada 4 ya, ada proses kelompok, promosi, pemberdayaan, dan kemitraan. Oke, mungkin demikian materi kita hari ini. Mungkin semuanya via YouTube. Silakan dipelajari lagi. Kata itu bila hitapi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.